warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Berfasya dengan NIM 210021105. Di sini saya akan melakukan presentasi case 7 dari blok RPS, yaitu adalah leumioma. Dimana yang nyonya Mia yang 42 tahun, dia itu datang dengan keluhan perdarahan menstruasi yang hebat. Setelah didiagnosis dia ternyata itu AUB leumioma. Dimana itu memiliki banyak faktor resiko. Yang pertama itu ada risiko genetik. Pertama, pada leumioma ini dia ternyata bisa jadi banyak yang mengalami mutasi genetik, dimana contohnya adalah mutasi dari MED12 yang akan menyebabkan aktivasi di jalur pertumbuhan sel abnormal. Jadi selnya itu akan lebih proliferatif dan akan membentuk nodul. Dan juga ada overekspresi dari HMG2, itu akan meningkatkan proliferasi dari sel myometrium. Jadi pokoknya risiko genetik ini nanti akan menyebabkan adanya transformasi miosit yang normal menjadi tidak normal karena tadi peningkatan dari proliferasi. Jadi banyak sekali peningkatan dari proliferasi, jadi dia lama-lama akan membentuk nodul gitu. Lalu pada pasien juga ternyata dia memiliki hipertensi. Nah, hipertensi ini kan bukan tekanan darah yang tinggi. Dia itu bisa menyebabkan stres mekanik pada arteriol. Jadi ini arterinya akan menjadi stres karena terlalu tinggi ya tekanannya, yang mana akan menyebabkan ada remodeling. Nah, remodelingnya apa? Akan ada penebalan dari tunika media. Nah, karena ada penebalan, dia semakin menebalkan. Jadi lumennya itu yang lumennya akan mengecilkan karena udah kecil makin tebal kan, jadi nggak cukup masuknya. Akhirnya terjadilah hiperperfusi, aliran darah dihambat. Jadi hipoperfusi ini menyebabkan suplai oksigen turun menyebabkan dia hipoksia. Nah, pada hipoksia ini dia akan mengaktifasi HIF1 alpha atau hypoxia induced factor 1 alpha. Nah, HIF1 alpha ini buat apa? Dia itu akan mengaktifkan transkripsi gen untuk mengadaptasi dari hipoksia tadi, yang mana dia itu bisa meningkatkan pertumbuhan juga gitu. Lalu ada riwayat prediabetes pada pasien. Jadi pada prediabetes kan dia banyak sekali gula darah ya, jadi banyak juga gula darah nggak masuk karena dia resistensi insulin. Jadi tubuh itu akan membentuk insulin yang banyak gitu. Namun karena dia ada resistensi, jadi nggak susah dipakainya. Makanya jadi banyak sekali insulin yang berada di darah. Nah, insulin yang berada di darah ini dia bisa meningkatkan reseptor dari IGF-1. IGF-1 ini apa? Buat menstimulasi proliferasi dari sel myometrium. Jadi memang secara langsung dia bisa meningkatkan proliferasinya, jadi makin banyak pertumbuhannya. Lalu juga dia akan menghambat sintesis dari SHBG atau pokoknya dia binding globulin gitu. Jadi membinding buat estrogennya. Karena nggak ada yang ngebinding agar gunanya buat apa? Dia untuk menginaktivasi dari estrogen. Kalau misalnya dia nggak ikat ya, tidak berikatan dengan SHBG, jadi estrogen yang bebas itu akan semakin banyak. Estrogen yang bebas bisa meningkatkan stimulasi dari myometrium, jadi makin pertumbuhannya makin banyak. Lalu ada obesitas juga pada pasien itu ternyata adanya peningkatan jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini dia bisa apa? Dia bisa menghasilkan beberapa enzim. Yang salah satunya adalah enzim aromatase. Makin banyak enzim aromatase, jadi makin banyak yang diubah dari androgen menjadi estrogen. Jadi estrogennya tetap banyak lagi, proliferasinya meningkat lagi. Lalu jaringan adiposa juga dia bisa mengeluarkan sitokin proinflamasi yang akan menurunkan SHBG lagi. Jadi tadi kalau dia nggak di SHBG yang berfungsi untuk mengikat yang nggak ada, jadi dia lah estrogen yang bebasnya banyak. Yang terakhir dia ada usia yang lebih dari 40, merupakan kategori perimenopause. Jadi menuju menopause. Di mana pada perimenopause ini siklusnya itu sudah menjadi tidak teratur, di mana bisa jadi lebih panjang dan juga anovulasi gitu loh. Jadi tidak terbentuk ovulasi. Akhirnya kalau nggak ada ovulasi, nggak ada corpus luteum, nggak akan bentuk progesteron. Jadi progesteronnya inadequate, jadi nggak ada gitu loh, sedikit. Nah, akibatnya akan menyebabkan estrogen ini kan tetap ada, tetap diproduksi sama folikel. Akhirnya ada unopposed estrogen. Itu jadi estrogennya banyak tapi tidak diimbangi dengan progesteron yang menyebabkan proliferasi sel endometrium gitu.
Nah, beberapa faktor ini itu akan menyebabkan estrogennya meningkat. Salah satunya yang akan menginduksi growth factor lokal, yaitu ada IGF-1B, IGF-1, TGF beta, VEGF, siklin D1 gitu. Dia bisa akhirnya itu akan menyebabkan proliferasi dari sel-sel di endometrium. Nah, salah satunya yang pertama ada di proliferasi otot polos dan juga extracellular matrix, di mana estrogen ini nanti akan pertama akan berkaitan dengan reseptor di myometrium. Akhirnya terjadilah proliferasi berlebihan, jadi otot polosnya akan terproliferasi. Nah, dia juga bisa menstimulasi sintesis dari kolagen dan juga glikosaminoglikan yang menyebabkan dari jaringan ini akan membentuk jaringan yang kenyal dan padat dan juga fibrosis. Itu jaringan dari mioma uterinya atau miomanya gitu. Estrogen juga tadi bisa meningkatkan VEGF, yaitu akan meningkatkan vaskularisasi. Jadi estrogen meningkatkan vaskularisasi. Namun dari vaskularisasi tersebut dia itu tidak teratur dan bahkan rapuh. Akhirnya ini imatur gitu. Akhirnya bisa menyebabkan pecah. Nah, kalau tadi proliferasi otot tadi menyebabkan dia mioma uteri, dia mioma uterinya padat, kenyal dan juga kadang fibrosis gitu. Dengan vaskular yang imatur jadi lebih gampang pecah. Jadi bisa gampang perdarahan juga. Nah, karena mioma uteri ini akan menyebabkan space occupying tumor nodule. Jadi nodulnya 14 kali 10 kali 7 itu lumayan gede. Tuh. Nah, karena ada nodul ini pertama itu menyebabkan apa? Nah, ini akan menyebabkan mioma uteri mengganggu implantasi. Ya udah karena adanya tumor jadi implantasinya gagal. Akhirnya menyebabkan adanya riwayat abortus, jadi dia abortus yang berulang atau habitualis. Nah, lalu mioma juga bisa mendorong korpus uteri ke arah depan. Jadi karena dia di depan, jadi dia di belakang dia bisa pokoknya bisa mendorong gitu. Lalu dia juga teraba nodul padat dengan batas yang jelas. Jadi karena tadi dia udah banyak kolagennya, banyak glikosaminoglikan itu menyebabkan dia nodul padat dan batasnya jelas. Sama tadi teraba masanya sudah sebesar kepala bayi kan tadi 14 kali 10 kali 7, itu gede banget. Yang menyebabkan adanya porsio dextra anterior. Kenapa? Karena ya tadi mendorong uterus, itu juga bisa mendorong adanya porsio. Jadi porsionya agak terdorong ke kanan depan. Jadi makanya porsio dextro antero. Akhirnya terjadi, dan karena tadi sangat besar, dia bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Jadi tidak nyaman gitu. Nah, lalu ini akan adanya proliferasi dari endometrium tadi kan. Estrogen ini menyebabkan proliferasi endometrium. Namun tidak diseimbangi dengan diferensiasi oleh progesteron. Progesteronnya kan nggak ada. Jadi estrogen aja nih. Estrogen ini dia akan banyak jadi menebal bahkan tapi tidak kuat gitu, tidak stabil. Bahkan jadi rapuh. Dan ditambah tadi vaskular yang imatur, akhirnya terjadi peluruhan dinding. Dindingnya lebih gampang luruh. Pertama bisa karena apa? Karena tebal dan rapuh, dia bisa hancur. Dan juga biasanya itu lebih tebal dari vaskularnya sendiri. Akhirnya dia nekrosis, ya luruh juga gitu. Nah, kalau di sini di proliferasi yang endometrium yang tinggi dan juga diferensiasi yang rendah, akhirnya menyebabkan bentuk cribiformis atau seperti jala. Nah, bentuk seperti jala ini karena ada glandnya itu bertumbuh dan berdesakan dan juga bertumpukan. Menandakan ada hiperplasia berat nih karena ada proliferasi yang meningkat banyak gitu. Lalu di glandnya juga ada tubular dan juga dilatasi appearance gitu. Jadi dia meliuk-liuk dan juga dilatasi. Dan dia di sel juga dia hiperplastic columnar cell. Jadi benar-benar ini menandakan dia hiperplasia gitu, pembentukan yang sangat besar gitu. Nah, ini peluruhan dinding. Nah, di peluruhan dinding ini dilihat deh. Pada 2 cc itu ternyata ada fragmented tissue ditambah dengan necrosis tissue dan juga blood clot. Necrosisnya tadi ada overgrowth, jadi nggak ada vaskularisasinya, akhirnya necrosis mati. Dan blood clotnya juga dia menyebabkan adanya perdarahan aktif gitu. Akhirnya karena dia peluruhan, akhirnya menyebabkan menorrhagia dan juga metrorrhagia. Jadi banyak dan lama. Akhirnya dia acute blood loss. Ya udahlah, dia darahnya keluar semua, akhirnya acute blood loss. Jadi menyebabkan anemia. Anemia ditandai dengan apa? Dia HB-nya menurun dengan pusing, konjungtivanya pucat dan juga dia juga mukanya pucat. Mungkin segitu saja pas episode game saya sampaikan. Terima kasih.